Salam Pramuka, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Natalisa, NPM 21130531116, Prodi PGSD Angkatan 2021, Universitas Lampung. Di sini saya akan kembali mereview materi Pramuka, yaitu materi Pramuka Penggalang. Pertama, yaitu pengertian penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia 11 sampai 15 tahun. Yang kedua, ada tingkatan dalam pramuka penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum TKU dan mendapatkan tanda kecakapan khusus yaitu TKK. Yang ketiga, ada sistem berkelompok. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Setiap regu terdiri atas 8 orang penggalang. Regu dipimpin oleh seorang pimpinan regu atau bisa disebut pinro yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Nama regu putra diambil dari nama hewan, misalnya harimau, korban, elang, dan lain-lain, sedangkan nama regu putri diambil dari tumbuhan yaitu bunga, misalnya anggrek, mawar, melati, dan lain-lain. Setiap 4 regu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama yang disebut pratama. Pratama adalah pimpinan dari seluruh negeri. Keempat, satuan terpisah. Pelaksanaan kegiatan pramuka dilaksanakan dengan sistem terpisah untuk satuan putri dan satuan putra, di mana pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra lainnya dan dipisahkan satuan pramuka penggalang putri. Satuan ini dibina oleh pembina dan pembantu pembina putra juga. Demikian sebaliknya untuk satuan penggalang putri. Yang kelima, ada kode kehormatan. Kode kehormatan untuk pramuka penggalang terdiri atas janji atau satya penggalang yaitu Trisatya. Janji pramuka penggalang berbeda dengan siaga dan pandega atau pandega. Dan kode moral dharma penggalang yang disebut dengan dasa dharma yang berbunyi dasa dharma pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selanjutnya yaitu kegiatan pramuka penggalang. Kegiatan dalam tingkatan penggalang antara lain yang pertama yaitu jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat: jambore nasional, jambore daerah, jambore cabang, dan jambore ranting. Yang kedua ada lomba tingkat, adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang mulai dari gugus depan atau LT1, ranting atau LT2, cabang LT3, daerah LT4, dan nasional LT5. Yang ketiga ada geladian pimpinan regu. Adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pimpinan regu utama, pimpinan regu, dan wakil pimpinan regu penggalang yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan Dian Pintu. Diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Dapat menyelenggarakan Dian Pinro adalah dipandang perlu. Yang keempat, penjelajahan atau weight game adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak atau orienteering dan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi, dan dibagi dalam pos-pos. Setiap pos berisi kegiatan keterampilan kepramukaan seperti board atau small board, sandi, tali temali, dan sejenisnya.
Dalam membuat peta, pramuka penggalang memiliki teknik tersendiri seperti peta pita dan peta lapangan. Peta pita dibuat oleh 2 atau 3 orang yang biasanya mencatat posisi atau titik dari kompas bidik. Kemudian orang yang lain akan mencatat kondisi sekitar dalam sebuah meja jalan. Meja jalan tadi sendiri berbentuk papan seukuran kertas folio yang kemudian ditempel kertas yang digulung panjang. Yang kelima ada latihan bersama, yaitu pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartit ranting atau kuartit cabang maupun kuartit daerah dengan tujuan saling tukar-menukar pengalaman. Latihan gabungan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk lomba seperti baris berbaris, P3K, senam pramuka, dan sejenisnya. Yang keenam ada perkemahan, yaitu pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami atau perkemahan Sabtu Minggu, perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, perkemahan liburan, dan sejenisnya. Yang ketujuh ada Jambore on the air dan Jambore on the internet. Yang terakhir ada upacara penggalang. Upacara penggalang merupakan upacara yang dilakukan pada waktu tertentu. Upacara penggalang biasa dilakukan untuk memperingati suatu kejadian atau penyambutan. Upacara penggalang memiliki 3 bentuk upacara, diantaranya yaitu 1. Upacara pembukaan latihan, yang kedua upacara penutupan latihan, dan yang ketiga upacara pelantikan penggalang. Yang pertama adalah upacara pembukaan latihan. Sebelum upacara dilaksanakan, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, perlengkapan upacara, ya antara lain bendera merah putih, tiang bendera, teks Pancasila, dan dasa dharma. Yang selanjutnya ada pelaksanaan dalam upacara, yaitu 1 orang pemimpin upacara, yaitu pertama 1 orang pembina upacara, dan 3 orang pengibar bendera, dan 1 orang pembaca dasa dharma. Ada juga persiapan-persiapan, yaitu periksa kerapihan dan absen oleh masing-masing pemimpin regu, pembagian tugas pelaksana upacara, dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang ditugaskan. Pertama, membentuk barisan dan memeriksa kerapihan barisan. Pelaksanaan upacara pembukaan latihan penggalang. Yang pertama, regu dipersiapkan lalu pemimpin regu dan penggalang siap di tempat yang disediakan. Yang kedua, pembina upacara menempati tempatnya. 3. Pembantu pembina upacara berdiri di belakang pembina. 4. Beri penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pertama dan dilanjutkan dengan laporan. 5. Petugas pengibar bendera mengibarkan bendera sang merah putih. Untuk pengibaran bendera, penghormatan dipimpin langsung oleh pembina upacara. Keenam, pembina upacara membaca teks Pancasila dan diikuti oleh peserta. 7. Petugas membaca teks dasa dharma. 8. Pembina upacara memimpin doa dan dilanjutkan dengan kata pengantar. Yang ke-8 yaitu pertama, melapor kepada pembina bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. 10. Pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan arena upacara. 11. Upacara pembukaan latihan dibubarkan oleh pratama. Yang kedua ada upacara penutupan latihan penggalang. Terdapat 3 tahap pelaksanaan upacara penutupan latihan, yaitu persiapan, pemeriksaan, dan pelaksanaan, yang prosesnya sama saja seperti pada upacara pembukaan latihan, yang hanya saja pelaksanaannya yang berbeda. Proses pelaksanaan penutupan latihan yaitu 1. Pembina upacara dijemput oleh pratama. 2. Pembina upacara menempati tempat yang sudah disediakan. Pembantu pembina berbaris di belakang pembina upacara. 3. Kemudian pratama memimpin penghormatan untuk pembina dan dilanjut untuk melakukan laporan. 4. Penurunan bendera sang merah putih oleh petugas dan dipimpin oleh pembina upacara. Kelima, pembina upacara menyampaikan kata pengantar langsung dilanjutkan dengan memimpin doa. 6. Pratama maju 1 langkah dan menyampaikan pada pembina bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dilanjutkan dengan melakukan penghormatan kepada pembina upacara. 9. Pembina upacara dapat membantu meninggalkan area upacara. Terakhir, pasukan dibubarkan oleh pratama. Yang terakhir ada upacara pelantikan penggalang. Menyiapkan alat upacara seperti
bendera merah putih, tongkat, kemudian ikat bendera merah putih, dan yang terakhir adalah upacara pelantikan penggalang. Sebelum upacara pelantikan dilaksanakan, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan, yaitu alat upacara, yaitu bendera merah putih, tongkat, ikat bendera merah dan putih di gulung, meja, air putih, baki, minyak wangi, dan lap. Persiapkan tanda yang dibutuhkan dan mempersiapkan petugas. Persiapan upacara yaitu periksa pasukan yang sudah siap dalam bentuk angkere, periksa peserta penggalang yang akan dilantik, periksa pratama yang akan bertugas untuk menjemput pembina upacara. Pelaksanaan upacara penggalang. Pertama, pembina upacara menempatkan pada tempat yang telah tersedia. 2. Kemudian membantu pembina berdiri persis di belakang pembina. 3. Pratama memimpin penghormatan kepada pembina upacara. Yang keempat, dilanjutkan dengan penggalang yang akan dilantik, kemudian diantar oleh pratama ke depan pembina upacara. Proses yang selanjutnya yaitu tanya jawab antara pembina upacara dan anggota penggalang yang akan dilantik. Selanjutnya pertanyaan tersebut seputar SKO. Selanjutnya penggalang yang akan dilantik membasuh wajah, mencuci tangan dan kakinya sendiri, lalu dikeringkan menggunakan lap atau tisu. Kemudian diberi pewangi agar berbau segar. Selanjutnya yaitu doa bersama yang dipimpin oleh kakak pembina. Petugas membawa bendera merah putih masuk ke dalam area upacara secara hati-hati dan pelan, lalu di samping kanannya pembina. Lalu pembina upacara langsung memimpin penghormatan kepada sang merah putih. Yaitu caranya pembina upacara melantik pramuka penggalang. Ujung bendera merah putih dipegang dan dicium oleh penggalang yang akan dilantik. Kemudian ujung bendera didekatkan di dada sebelah kanan yang akan dilantik dan mengucapkan janji Trisatya. Proses selanjutnya yaitu pembina upacara melakukan penyematan tanda pelantikan pada penggalang secara langsung. Pembina dan pembantu pembina mengucapkan selamat kepada penggalang yang sudah dilantik. Pembina yang sudah melakukan pelantikan penggalang kembali diantar oleh pratama menuju tempat semula. Pratama melapor serta memimpin penghormatan kepada pembina upacara. Setelah selesai melakukan penghormatan, pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan tempat acara pelantikan serta beserta penggalang. Pratama memimpin pembubaran pasukan upacara pelantikan penggalang.